Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aldeo, NIM 200423110 dalam mata kuliah Administrasi Kepegawaian yang diampu oleh Ibu Ramadhana Fitriani. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang ASN netral, birokrasi kuat dan mandiri, yaitu birokrasi dan hoaks, studi upaya menjaga kenetralitas aparatur sipil negara di era post-truth. Hajatan Pemilu 2019 meninggalkan residu dalam proses demokratisasi di Indonesia. Polarisasi masyarakat melahirkan fragmentasi biner hitam putih. Aduan yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN menginformasikan ternyata ASN ikut aktif dalam menyebarkan informasi hoax, juga hate speech melalui berbagai kanal media sosial. Data yang dilansir dari BKN pada tahun 2018 terdapat 14 laporan penyebaran hoax dan hate speech yang melibatkan ASN baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus tata kelola pemerintahan. Netralitas birokrasi sangat penting mengingat pola kerja birokrasi yang terlalu intervensi oleh kepentingan politik dapat menimbulkan cost dan merit sistem menjadi sulit dilaksanakan dalam tubuh birokrasi. Netralitas birokrasi merupakan suatu sistem yang mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada pemimpin atau masternya, biarpun masternya diganti dengan master partai politik yang lain. Toha 2010. Era post-truth. Reformasi pada dunia digital melahirkan luapan informasi yang deras, sehingga kini kondisi terbalik. Masyarakat modern ditonton oleh jutaan informasi. Dalam hal ini, problemnya adalah bukan pada bagaimana masyarakat memperoleh berita, karena sekarang semua informasi mudah diakses. Post-truth menjadi kegelisahan tersendiri bagi kalangan akademisi maupun praktisi secara global. Masyarakat menerima banyak informasi yang keliru dan mereka mempercayainya informasi tersebut sebagai sesuatu hal yang benar. Mendorong kembali netralisasi. Betam 1999 menilai bahwa birokrasi adalah entitas yang mustahil netral dari ranah politik. Problem netralisasi ASN di Indonesia merupakan problem laten dan kompleks. Sebagai gambaran, data pelanggaran netralitas ASN selama 2018 berdasarkan laporan KASN 2018 menginformasikan terdapat 985 pelanggaran, jumlah angka pelanggaran yang sangat besar. 5 jenis pelanggaran dengan jumlah tinggi. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang. 270 ASN. Kedua, kampanye atau sosialisasi media sosial, posting, komen, share, like. 218 ASN. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan kampanye, 150 ASN. Yang keempat, menghadiri deklarasi paslon, 83 ASN dan menjadi peserta. Dan yang terakhir, kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS, 82 ASN. Membangun jangkar dengan nalar, mengandung hoaks di lingkungan birokrasi. Birokrasi yang tidak netral akan mengganggu demokrasi dan proses pelayanan publik. Begitu pula bila ada oknum ASN tertentu yang menyebarkan hoaks jelas menjadi ancaman bagi kondisi demokrasi tanah air yang sedang berkembang. Di tengah kondisi melek literasi Indonesia yang masih minim, hoaks bisa bertransformasi menjadi monster yang menggerogoti kehidupan kohesi sosial masyarakat. Melalui pengawasan kolaboratif, berbagai stakeholder yang efektif akan
sempit celah bagi ASN yang ingin berbuat nakal. Hal ini yang tidak kalah penting adalah dalam pemberian sanksi yang tegas dan konsisten bagi ASN terbukti menyalahi etika profesinya. Sanksi ini dapat dilakukan oleh BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri. Bila terdapat disertai dengan tindakan dan sanksi yang tegas, tidak akan memberikan efek jera bagi oknum-oknum ASN yang tidak bersikap netral. Upaya yang dilakukan, oleh karena itu upaya yang bisa dicoba adalah pengembangan kurikulum diklat dengan melakukan penyelenggaraan kurikulum yang akan digunakan untuk pengembangan ASN secara nasional. Berkaitan dengan hal ini, kajian Nurhajati dan Bahri 2017 telah memberikan argumen bahwa diklat berbasis kompetensi sangat diperlukan oleh ASN untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang dimilikinya dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan zaman beserta segala perubahan sosial yang terjadi. Maka pengembangan kurikulum diklat harus dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.